warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Siapa kita? Salmatun. Siapa kita? Salmatun. Umrah berkah. Amin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah pada pagi hari ini diberikan kesehatan. Alhamdulillah kalau kata saya aja lah. Kalau kata saya, kalau sudah foto-foto imunnya jadi nambah. Ya. Betul. Setuju apa? Oh gitu. Oh, saya nggak ikutan kalau itu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, insya Allah pada pagi hari ini kita akan ke percetakan Al-Quran. Alhamdulillah kemarin kita sudah ngintip tapi tidak bisa masuk, ya kan, karena kita kesiangan. Insya Allah hari ini kita ke percetakan Al-Quran. Yang ingin wakaf Al-Quran silahkan dipersiapkan, karena kebetulan yang paling murah itu beli di koperasi di percetakan Al-Quran. Ya, jadi nanti mempersiapkan uangnya loh, ya gitu loh. Terus nanti setelah itu kita ke Jabal Mahnet. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, jadi nanti kita harus koordinasi, kalau bisa sebelum duhur kita sudah balik ke hotel, karena nanti insya Allah ada jadwal untuk yang laki-laki. Moga-moga dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Terus Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, insya Allah kita akan melanjutkan perjalanan besok hari apa Tat? Rabu ya. Insya Allah kita akan melanjutkan perjalanan ke Mekah hari Rabu. Rabu ya. Mana Kang Imam? Rabu Bu. Hari Rabu. Jadi nanti kita insya Allah perjalanan ke Mekah untuk melaksanakan umroh yang pertama. Bagi untuk jamaah yang ingin naik kereta cepat, nanti insya Allah bareng dengan saya naik kereta cepat. Untuk yang tidak, nanti naik bis starting dari hotel insya Allah setelah zuhur, jadi kurang lebih jam 2 siang. Jadi nanti nyampe di Saudi kurang lebih sekitar jam 9, karena perjalanan kurang lebih 6 jam. Kalau untuk yang kereta cepat, kalau kita dapat tiket pagi berarti 2 jam, nanti kita langsung menyelesaikan umroh, bisa langsung istirahat di kamar. Untuk yang naik bis kurang lebih jam 9, nanti menyelesaikan umrohnya kira-kira jam 10, jam 11. Nanti ke hotel dulu, setelah naruh barang, kemudian sholatnya dijamak di Masjidil Haram, Maghrib dan Isya, kemudian menyelesaikan umroh. Jadi insya Allah kurang lebih biasanya selesainya kurang lebih sekitar jam 1, ya, kurang lebih sekitar jam 1, jam 2 insya Allah, jika tidak kredit ya. Jadi insya Allah Bapak Ibu sekalian, nanti dilanjutkan di sana. Nanti kita juga ada city tour untuk Mekah ya. Awal muthaf. Ayo. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, untuk yang kereta cepat sudah di list. Insya Allah kita closing kira-kira jam 11 ya. Start jam 11, oke. Insya Allah jam 11. Kalau Bapak Ibu yang masih ingin ikut kereta cepat bisa masuk ngisi list. Jadi kurang lebih tiketnya kurang lebih 200 real. Untuk yang 50 realnya untuk taksi ngantar kita ke stasiun, baik di Madinah maupun di Mekah. Itu kereta cepatnya saya sudah pernah kemarin, kecepatannya kurang lebih sekitar 300 sampai 350 km per jam. Tapi nggak ada musik dangdutnya, karena nggak ada gojek-gojek gitu. Adanya ces gitu, tahu-tahu ces. Jadi belum sampai tidur udah sampai gitu. Dan ada kafenya juga, tapi nggak ada karaokeannya. Beda sama di Indonesia, kalau kafe biasanya ada karaokeannya, kalau di sini nggak ada.
Mungkin kalau ada disuruh sholawatan kali kita. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, jadi kurang lebih itu pengumumannya. Nanti semoga kita untuk yang info lagi untuk yang al-baik, seperti kemarin saya share, kalau untuk dimakan sendiri kita beli di Madinah. Tapi kalau untuk dibuat oleh-oleh belinya di Mekah atau di Jeddah. Itu. Nah, untuk al-baik ya. Terus kalau untuk kurma sebenarnya ada yang grosir juga sih, di Madinah juga ada gitu. Nanti juga diatur jadwalnya juga bisa ya. Pokoknya jangan lupa apa, siapin uangnya ya. Oke, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita sekarang ada beberapa tempat-tempat bersejarah, sebenarnya banyak sekali. Saya pengen ngajak Bapak Ibu sekalian jalan-jalan. Yang pernah saya sampaikan atau saya pernah jalan itu, saya ke salah satu sumur, namanya Sumur Biruha. Tapi kalau dari sini kita naik taksi atau naik mungkir high S, itu kurang lebih 80 kilo arah ke Badar. Itu adalah ada salah satu sumur yang dulu ceritanya pada waktu perang Badar Rasulullah SAW membutuhkan air. Kemudian dikasih tahu oleh salah satu sahabat ada sebuah sumur di daerah Ar-Ruha. Namun kafir Quraisy tetik juga. Karena apa? Karena sudah memperkirakan bahwa Rasulullah butuh air untuk sholat, untuk minum, maka kemudian sumur itu dikasih racun oleh kafir Quraisy. Namun Rasulullah itu kan selalu didampingi oleh malaikat Jibril. Kemudian Rasulullah dikasih tahu oleh malaikat Jibril bahwa sumur tersebut sudah diisi racun oleh kafir Quraisy. Kemudian Rasulullah menuju ke daerah Ar-Ruha namanya. Ar-Ruha menuju ke sumur itu dalam tapi airnya sedikit. Kemudian Rasulullah SAW menimba air dari sumur tersebut, kemudian diludahi oleh Rasulullah sumur tersebut, dan alhamdulillah dengan barokahnya ludah Rasulullah sumur tersebut menjadi airnya melimpah dan kembali netral, tidak ada racun. Namun sampai sekarang sumur itu masih ada. Nah, kalau saya kemarin ngambil itu rasanya manis sumur airnya. Jadi maka disebut sama, biasanya yang ziarah ke sana itu orang India, orang Pakistan. Namanya daerah Ar-Ruha karena itu sumur, nama dinamakan Sumur Biruha, yaitu Sumur Ar-Ruha. Kalau orang India, Palestina itu biasa menamainya adalah Biru Shifa. Biru Shifa itu apa? Jadi sumur obat, yang berfungsi sebagai obat. Itu ada di daerah dari Madinah ke arah Badar, kurang lebih 80 kilo, ada di sebelah kanan. Nah, ada juga lagi sumur, kalau yang terkenal di Mekah juga ada seperti itu, yaitu sumur ada di Ji'rona. Namun karena banyaknya orang yang mengambil air di situ, sumur yang di Ji'rona itu sudah ditutup. Maka kalau kadang-kala kalau kiai menyarankan ambil air Ji'rona, buat apa? Syariat obat. Nah, itu ceritanya itu ya sama seperti itu kurang lebih. Nah, itu beberapa kelebihan-kelebihan atau peninggalan-peninggalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sambil kita nanti mengamati bahwa suasana di kota Madinah adalah seperti ini. Di Mekah kurang lebihnya, tapi berbeda karakter penduduknya. Kalau di Madinah itu masih sedikit soft. Soft itu dalam kategori sedikit halus. Tapi nanti kalau di Mekah karakternya keras, sedikit keras. Namun kalau dari belanja itu sebenarnya kalau kita kalkulasi lebih murah Makkah daripada Madinah. Nah, tergantung sih. Kalau saya mahal juga nggak apa-apa, kalau bisa beli berarti murah. Tapi kalau murah nggak bisa beli jadi mahal, nah, kan gitu kan. Sama seperti kita, alhamdulillah bahwa kita menjadi tamunya Allah, tamunya Rasulullah, bukan berarti kita kaya.
ya. Yang tidak berangkat juga bukan berarti miskin. Namun siapa yang berangkat adalah mereka yang terpilih dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Rasulullah SAW. Jadi yang kaya pun tentu bisa berangkat, yang miskin pun belum tentu tidak bisa berangkat. Tapi bisa jadi yang kaya belum tentu berangkat, yang miskin malah berangkat. Nah, ada enggak? Benar kan? Nah ya, jadi oleh karena itu kita harus mengucapkan Alhamdulillah. Karena apa? Karena Allah telah memilih kita sebagai tamunya Rasulullah dan tamunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tamunya Rasulullah bagaimana? Alhamdulillah kita sudah datang di kotanya, yaitu mana? Madinatul Munawwarah. Insya Allah nanti ibu-ibu dan bapak-bapak bisa ziarah, tapi kalau untuk ibu-ibu nanti ke rodohnya. Kalau bapak-bapak sebenarnya bisa setiap hari ziarah. Alhamdulillah, saya hampir setiap hari ziarah, alhamdulillah. Nah, kalau seandainya mau nanti bapak-bapak bareng-bareng ziarah ke makam Nabi juga bisa. Kapan nanti diagendakan bisa bareng-bareng ke makamnya Rasulullah. Karena sabdanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang mengziarahi makamku itu sama seperti datang kepadaku pada saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Insya Allah. Karena apa? Kalau kita sudah pernah ziarah, insya Allah kita tergolong hambanya yang mendapatkan syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bahwa anugerah kita ada di Madinah, anugerah kita bisa berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW adalah suatu anugerah yang besar. Karena apa? Seperti dalam sabdanya, firman-Nya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi innallaha sesungguhnya Allah, Allah taala halimuhul Allah, kata Ustaz. Ini Ustaz Imam. Kalau kita bahasa Indonesia aja, bahwa sesungguhnya Allah, innallaha wa malaikatahu, Allah dan malaikat-malaikatnya yusallu bersolawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang yang beriman, bersolawatlah, bersolawat dan salam kepada Rasulullah SAW agar kalian bisa selamat. Jadi Allah pun bersolawat kepada Nabi. Solawatnya Allah itu bukan berarti sama seperti solawatnya kita. Solawatnya Allah kepada Nabi karena begitu mulianya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Allah pun mendoakan Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun kalau kita bersolawat kepada Nabi itu seperti apa? Kita solawat kepada Nabi karena kita berharap agar Rasulullah memberikan syafaat kepada kita, agar Allah mengijabah doa kita dengan syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibarat kata bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah sebuah cangkir, ya kan, yang isinya sudah penuh. Karena saking murahnya beliau, ya kan, sudah penuh dengan apa? Penuh dengan berkah, karomah, doa, selamat dan sebagainya. Kemudian sholawat kita itu seperti air kopi atau air teh, yang mana apa? Yang mana sholawat kita itu untuk menambah, ya kan, mendoakan Rasulullah. Nah, kita adanya di mana? Adanya di tatakan gelas kopi tersebut. Jadi apabila kita bersolawat kepada Nabi, solawatnya itu seperti diibaratkan seperti teh atau air, ya kan, atau kopi, dituangkan kepada cangkir tempat Rasulullah yang sudah penuh dengan kopinya, dengan tehnya, maka otomatis kalau sudah penuh dituang lagi, luber nggak? Nah, akan luber. Nah, luberan itu adalah ada di kita. Apa? Kita sebagai tatakan cangkir itu. Jadi kalau kita bersolawat kepada Nabi, itu adalah solawat untuk diri kita sendiri, bukan untuk Nabi, bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita sendiri. Maka dari itu berbanyaklah solawat, apalagi sekarang sedang di Madinah, karena tempat yang mulia, ya kan? Segala sesuatu pahalanya dikalikan 1000. Makanya jadi Bapak Ibu sekalian, kalau sholat, kalau lagi di Masjid Nabawi jangan banyak ngobrolnya,
Tapi perbanyaklah sholat, perbanyaklah zikir. Karena apa? Dikali 1000. Coba Bapak Ibu sekalian, seandainya, ya kan, kalau diibarat katakan bahwa barang siapa yang sholat 1 rakaat di Masjid Nabawi, maka pahalanya akan dikalikan 1000, ya kan? 1000 lebih bagus daripada masjid yang lain. Kalau Bapak Ibu sekalian coba sholat 1000 rakaat di mungkin di Istiqlal, kira-kira kuat nggak? Orang tarawih aja nawar, mana ya yang sedikit ya? 11 apa 8 apa yang 23 nih ya? Sana 8. Dan, tapi gimana imamnya? Gimana ini suratnya panjang-panjang? Alif lam mim waduh nggak jadi. Loh yang sana gimana? Enak sana udah 8 pendek-pendek lagi, paling kulhu sama ini al-kafirun paling. Akhirnya lari ke sana. Nah ini suruh 1000 rakaat nggak jadi. Dengkulnya jadi gempol. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ya, sambil istirahat banyak bersolawat, ya kan. Bapak Ibu bisa melanjutkan sambil kita melihat nanti diarahkan. Yang sudah istirahat buat istirahat, nanti dia dibangunkan sama Ustadz Imam. Ustadz Imam paling pandai. Mana ini? Belum. Oh ya, sebentar lagi sudah sampai sebelah kanan. Karena saya ingat, kalau saya itu ingat dibilangin sama Ustadz Imam, selalu ingat apa? Ada ujung di atas bukit itu ada istana. Istana siapa? Istana Ustadz Imam. Kapan saya diajak ke sana? Jadi itu adalah istana raja. Jadi makanya jadi bukan berarti kalau raja ke sana itu terus kayak kita panjat tebing begitu. Enggak. Pakainya mungkin helikopter atau mobil itu kawalan. Jadi di atas itu adalah istana raja. Jadi raja itu sering membuat istana di ujung bukit, ujung bukit, karena mungkin inspirasi dari Rasulullah mungkin ya. Karena Rasulullah salah satu tempat yang dipakai oleh dari Rasulullah pada saat beliau mendapat wahyu pertama adalah di Jabal Nur. Jadi ada Jabal Sur, ada Jabal Nur. Kalau Jabal Nur pokoknya Nur lah. Makanya kalau namanya Nur kayak saya, jadi Nur bercahaya ya, Nur ya Bu ya. Nah, makanya namanya kayak saya Nur. Nur itu cahaya, rahmat itu kasih sayang. Jadi penuh kasih sayang. Jadi senyum-senyum. Tapi kalau senyum-senyum jadi kayak orang gila. Jadi Nur, Jabal Nur yaitu suatu kuning bukit yang bercahaya. Nah, di situ tempat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapat wahyu pertama, yaitu di Gua Hiro. Nah, nanti kalau yang pengen naik sama Ustadz Imam. Tenang saja. Jadi Jabal Nur ada Gua Hiro. Besok di Mekah nanti kita tunjukkan. Di situ Rasulullah mendapatkan wahyu pertama. Nah, kita sudah sampai, ya. Di situ Rasulullah mendapat wahyu pertama. Bukitnya itu seperti pungut onta. Jadi setelah naik ke atas, guanya itu agak turun. Jadi setelah puncak turun lagi. Gitu. Ya, oke. Bapak Ibu sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahsana amatana wa ilaihin nusyur. Amin. Yang mimpi indah, ya kan? Yang kita sudah sampai. Begini kalau kita agak siangan dikit ngantri nggak begini. Kalau pagi nanti lebih cepat lagi, ya. Nanti yang sepuh-sepuh, ya, kalau yang sepuh-sepuh umpamanya kakinya kurang kuat, nanti minta dikawal sama Ustadz Imam didahulukan. Karena Ustadz Imam punya password untuk prioritas ya. Teman dekatnya raja masalah Ustadz Imam. Oke, dari saya kurang lebihnya mohon maaf ya, dari tadi bercanda-canda. Untuk yang jangan lupa, karena kita nanti kurang lebih jam 11 maksimal jam 12 untuk pemesanan tiket kereta cepat. Jika yang mau bergabung segera
masuk list. Jika tidak, nanti kita close berarti jam 12. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. خلي جماعة ينزل أو جنب سير